Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Channel yang akan mengupas tuntas secara biasa aja cara berjualan di Shopee gitu ya. Cuman ya dengan cara biasa aja, semoga nanti teman-teman bisa naik level lah gitu. Nah, video kali ini seperti biasa kita bahas-bahas pertanyaan ya. Bahas-bahas pertanyaan dari siapa sekarang? Nomor lanjutnya nih. Bentar, loading. Oke. Halo Bang, kalau mau pakai jasa abangnya buat hitung toko punya saya bisa. Ini hitung apa ya? Ini hitung apa ya? Hitung, aduh ini hitung laporan keuangan apa hitung target ROAS ya? Waduh, ya saya lupa ya dari konten apa. Ini cuman cutting-cutting doang ya. Kalau hitungnya itu target ROAS, itu nggak usah pakai jasa teman-teman, tinggal ini ya ya ini aja ya sebenarnya teman bisa pahami sendiri sih. Atau kalau misalkan ngeluh mumet gitu ya, nggak dong-dong juga ya, jadi bebelnya itu premium gitu kan ya, bebelnya itu premium, udah susah banget belajarnya gitu kan ya, udah beli ini mau nggak mau gitu ya, karena menurut saya ini penting banget, bukan karena saya jualan teman-teman ya, I don't care ya soal soal teman-teman pakai apa enggak. Cuman kalau kalau saya disuruh menyarankan gitu ya, disuruh menyarankan itu, ini salah satu tools kalau teman-teman nggak bisa ngitung ROAS gitu ya. Atau ya coba cari targeting ROAS yang lain yang monggo gitu ya. Kalau ini yang buatan saya itu bisa pakai sini. Itu kalau ROAS. Tapi kalau laba rugi, wah kalau laba rugi emang jasanya itu masih 50.000 kalau nggak salah sekarang ya. Itu teman-teman udah tahu. Nanti gambarannya teman-teman akan dapat kayak gini nih. Ada kayak gini. Kayak total pendapatan berapa, tahu total penghasilan. Ini pendapatan tuh berarti apa ya, istilahnya uang yang masuk, eh, cuman dipotong sama voucher ya, dipotong voucher, belum dipotong admin ya, dipotong voucher. Voucher sama diskon toko nih, sudah dipotong voucher sama diskon toko ini. Maka kalau total penghasilan itu sudah dipotong admin juga, ya kan? HPP nanti saya hitungkan, HPP produk yang kejual teman-teman itu berapa, operasional ya monggo itu dari teman-teman sendiri kan ya, yang isu-isu nanti bisa diisi sendiri, iklan, nanti ketahuan laba kotornya berapa gitu ya. Masih laba kotor itu takutnya ada biaya-biaya lain-lain ya gitu ya. Kemudian nanti ketahuan ruas aktualnya itu berapa teman-teman untuk level toko ya, sama ketahuan akosnya berapa, jadi beban iklannya berapa, ketahuan juga teman-teman itu ternyata real marginnya dalam transaksi ini tuh berapa persen ya gitu ya. Wah ini 22% sadis banget ya. Ini margin berarti dia margin ya, ini udah belum dipotong admin loh, ini udah margin kotor ini tuh segini. Aduh, bisa hidup ya 22%. Ini matanya dia minus nih. Makanya dia minus, ini marginnya 22% ya. Ini rasio labanya gitu. Rasio labanya minus ya. Ya sudah. Ya, dapatnya kayak gini lah kalau nanti teman-teman jadi tahu laba ruginya, tahu rasio-rasio aslinya berapa, dan ini aktual dari uang yang masuk sama uang yang keluar. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai jasa ini yang dimaksud, saya lupa ini dimaksud Mas Cionove nih ya. Mohon maaf ya Mas Cionove. Jangan tanyanya di video yang mana saya lupa. Cuman kalau teman-teman nanti emang laporan keuangan, kalau mas ya itu sendiri. Kalau kalau laporan keuangan nanti ya gitu. Nanti teman-teman tinggal WA aja di link tree saya ya. Ada di ini link tree Alvironi. Link tree Alvironi di sini. Nah, link tree. Nah, yang ini sorry ya, yang WA saya ya, tolong please ya, kalau yang admin outsource bedah toko kalau ada tulisan full kayak gitu tuh berarti saya lagi full load ya, kerjaan saya lagi banyak banget gitu, jadi nggak mungkin untuk bagi waktunya ya. Padahal kalau yang generate beda baru gini kan masih bisa saya sambi-sambi kayak gitu, itu masih bisa. Tapi kalau privat bedah toko itu kan saya harus 90 menit nyebar waktu, wah itu apa, susah bagi waktunya, apalagi admin outsource nih. Ini saya megang 3 toko aja udah mabok gitu. Nah, ini tools-toolsnya. Tapi yang ini nih, yang generate laba rugi itu jadi berikut. Ini tinggal WA aja saya di sini ya, itu WA asli saya. Nanti kemudian teman-teman akan saya minta untuk kayak ngasih data penghasilan itu kayak yang mana sih nih. Ini sekalian sekalian tutorialnya. Berarti teman-teman nanti ke penghasilan saya, oke, penghasilan saya. Kemudian nanti sudah dilepas ya, ke jangan yang pending tapi yang sudah dilepas.
pilih misalkan ini kan bulan Januari mau generate bulan Desember om, ya udah ambil yang Desember tanggal 1 sampai tanggal 31 kemudian diekspor, ekspor ini ekspor. Oke, nah ciri-cirinya filenya ini namanya income sudah dilepas ya, kemudian ini tahun 2024 bulan 12 tanggal 1 sampai dengan tahun 2024 bulan 12 tanggal 31 tuh bacanya kayak gitu, tinggal di download ya, di download misal taruh di dokumen gitu, terserah lah tuh taruh di mana aja kan. Nah ini misalkan untuk Burhan, misalkan gitu income sudah dilepas, kemudian kalau udah yang kemudian masuk ke pesanan saya. Nah, karena kita mau ngambil pesanan saya bulan Desember, pesanan saya laporan keuangannya bulan Desember, teman-teman harus ngasih pesanan selesai ya, pastikan ke pesanan selesai bulan 2 bulan sebelumnya, yaitu November dan Desember gitu ya, 2 bulan terakhir. Oke, tinggal ekspor aja. Ingat, ini nggak bisa langsung 2 bulan, 1 bulan 1 bulan ya. Pilih 1 bulan 1 bulan, dan saya pun juga enak lihat filenya. Oke, pertama pilih yang November dulu. November 2024 tanggal 1 sampai tanggal 30 ekspor. Nah, nanti nama nama filenya kayak gini pasti. Order complete sama kayak tadi. Tahun 2024 bulan 11 tanggal 1 sampai 2024 bulan 11 tanggal 30. Tinggal di-download. Ya. Kemudian ekspor lagi, ekspor lagi yang Desember tanggal 1 sampai tanggal 31 ekspor. Nah, sama ini ditunggu terus download. Dah gitu. Nanti kalau sudah 3 file ini dikirim ke saya ya, via WA, kirim aja WA kayak gitu. Tinggal kirim WA saya, nanti saya akan ngirimin teman-teman untuk ngisi file HPP ya, akan ngisi file HPP, dan teman-teman nanti silahkan ngisi file HPP tersebut. Kemudian nanti saya akan generatein apa namanya laporannya kayak tadi gitu ya, dan itu teman-teman nanti tenang aja, teman-teman bayarnya kalau udah jadi. Jadi kalau nggak jadi ya gak usah bayar gitu ya, tapi pasti jadi sih kalau saya nggak lupa gitu, kalau saya nggak lupa gitu ya, dan teman-teman bener ngirim datanya gitu ya. Oke, itu dan itu kenapa kok saya sampai mau ngeluarin apa istilahnya jasa kayak gitu. Wah itu karena itu nyawa teman-teman ya, nyawa teman-teman. Jadi percayalah teman-teman, percaya saya. Jadi ibarat kata laporan keuangan itu tuh kayak apa ya istilahnya, itu darah gitu. Darah teman-teman, kalau di badan kita itu dia ini darah itu. Jadi kalau ini itu ada bleeding, ada pendarahan ya kan, ada bleeding, bleeding atau pendarahan itu bahaya, bahaya. Karena faktanya teman-teman, banyak seller itu yang rugi nggak tahu, rugi nggak tahu. Ya nanti kalau udah rugi nggak usah jadi laporan keuangan, dibenerin dulu sampai kira-kira nggak rugi gitu ya, sampai kira-kira nggak rugi. Jadi bukan karena saya jualan jasanya ya, 50.000 itu, 50.000 teman-teman, 50.000 itu sangat merepotkan saya jujur. Kenapa? Ya dari teman-teman WA saya harus balas, kemudian teman-teman ngirim file, kemudian saya olah, saya harus ngirim file lagi ke teman-teman, teman-teman isi HPP ya kan, kemudian HPP-nya dibalikin ke saya kemudian diisi gitu. Oke, sorry, saya lanjut ya. Tadi anak saya kepleset. Tadi sampai mana ya, 50 ya, sangat repot lah buat saya. Tapi karena banyak seller yang kerepotan ya, soal laporan keuangan itu ya, mau nggak mau itu sambil teman-teman belajar sendiri ya nanti gimana caranya ya gitu ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Saya mohon maaf ini Mas Cionove ini ya, nggak tahu ini jasa apa yang itu ya, karena saya juga waktunya terbatas, nggak semua jasa saya bisa buka semuanya.
Karena kadang-kadang pun saya kalau buka jasa itu kalau pas saya lagi senggang aja gitu ya. Karena kalau lagi banyak project kayak sekarang ini ya saya nggak bisa gitu. Waktunya terbatas karena saya juga harus mencari nafkah ya untuk anak istri saya gitu ya. Oke gitu teman-teman. Seperti biasa kalau misalkan ini bermanfaat silahkan di share, di komen, di like ya kan. Jangan di dislike ya. Bikin saya malas bikin video. Hujat itu orang-orang yang dislike ya. Makanya kalau ada yang satu dislike itu yang lainnya harus nge-like gitu. Makanya kalau banyak dislike-nya ya saya nggak bikin. Buat apa capek-capek ya kalau banyak yang nggak suka. Oke, makasih. Seperti biasa pesan terakhirnya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.